Nah, Zeni, kamu ingin nggak terbang seperti burung? Mau banget bisa melayang-layang di udara ya. Berarti kamu harus coba ini, Zen, olahraga para layang. Jadi kita bisa menari bersama angin, melik-melik di angkasa. Nah, di liputan kita ini kita punya cerita ya, Rahma. Ceritanya menarik dari mereka yang telah kepincut dengan olahraga satu ini. Ya, buat para pecinta para layang, alam dan angin adalah teman. Liputan ini sekaligus mengakhiri Net 5 pagi ini. Saya Rahma Hayuding Dia. Saya Zen Design, terima kasih dan Selamat beraktivitas. Dulu ketika saya memulai olahraga ini, kaitannya dengan olahraga naik gunung itu. Saya bermimpi untuk bisa terbang, kemudian pas naik gunung bisa turun dengan cepat. Nah, awalnya itu, di awal perkembangannya, olahraga ini di Indonesia disebut terjun gunung. Tahun 93 kita rubah nama itu menjadi para layang. Berawal dari Yogyakarta. Ketika itu ada teman yang mempunyai alat tapi tidak bisa dan tidak punya waktu, sehingga alat itu kita dipinjemin. Saya coba sendiri, belum tahu, tapi ya karena ingin bisa, saya coba sendiri. Kalau dari sisi profesi atau jabatan, siapapun boleh terbang. Nah, kalau di para layang ini memang lebih banyak dari sipil karena perkembangannya dari situ. Beda dengan terjun payung yang dari kalangan militer karena mereka wajib. Di awal perkembangan dulu masih dari sisi olahraga dan petualangannya. Kemudian dari sisi pariwisatanya ya makin berkembang dengan adanya olahraga para layang yang tandem. Itu masyarakat umum yang belum tahu dan ingin mencoba itu sudah bisa merasakan langsung tanpa belajar. Nah, kemudian dari sisi prestasi, dengan masuknya olahraga ini ke Pekan Olahraga Nasional, nah otomatis dia udah sampai masuk meningkat dari sisi nama untuk prestasi. Bahkan tidak hanya di PON, karena Indonesia juga sudah masuk sebagai nama yang cukup dikenal untuk ketepatan mendarat dunia. Bahkan 3 tahun berturut-turut Indonesia untuk kategori wanitanya menjadi juara dunia untuk ketepatan mendarat para layang. Itu 2010, 2011, 2012 dan 2013 ini mungkin akan menjadi juara dunia lagi. Ini sangat membanggakan. Kebetulan memang kalau wanita tidak begitu banyak. Dan kemudian ini serinya seri PKAWC atau Paragliding Accuracy World Championship, sehingga ada serinya. Nah, kalau yang ikut seri rutin semuanya, dia pasti punya nilai yang besar, sehingga yang tertinggi mengikuti seri itu dia berhak dinobatkan menjadi juara dunia. Ya, ini menguntungkan buat kita karena kebetulan beberapa penerbang wanita kita ikut di dalamnya sehingga dapat dinobatkan jadi penerbang dunia. Awalnya kenalnya itu dimulai dari kakak, soalnya kakak masuk atlet para layang juga kan. Nah di situ mau deh mulai belajar ikut para layang. Waktu pertama belajar itu waktu tahun 2012. Pertamanya sih kayaknya kelihatannya seru gitu. Udah gitu ya mulai deh nyoba-nyoba. Dan ternyata emang benar-benar seru ya. Apalagi kalau misalkan udah di atas lah. Sampai ketagihan, pengen lagi. Nah, kalau terbang sampai sekarang baru 40. Udah 40 kali terbang. Kalau jatuh alhamdulillah baru 1 kali. Mudah-mudahan itu untuk pertama dan terakhir kalinya.
tahapan awal untuk belajar itu mereka kita ajak terbang bersama dulu, ya, namanya tandem. Tahapan awal. Kemudian mereka tahapan berikutnya mereka belajar di lapangan seperti ini dengan parasut terbuka, perlengkapan seperti mau terbang tapi tidak terbang, tapi mengembangkan payung di bawah. Mereka kemudikan itu namanya istilahnya ground handling, ya, ground handling. Setelah mereka mencapai 2-3 hari, kemudian tahap langsung tandem kembali dan dia mengemudikan sendiri. Ya, karena simulasi seperti itu. Ketika dia sudah bagus dan nyaman, lantas dia terbang sendiri. Ya, dengan dibantu oleh komunikasinya pilot, instruktur, kemudian komunikasinya di pendaratan. Nah, mereka itu sampai selesai batas 45 kali penerbangan kita uji praktek, uji tertulis, langsung kalau nilainya bagus, kemudian terbangnya bagus, dia akan mendapatkan lisensi penerbang PL1. Karena kami ada mempunyai lisensi PL1, lisensi PL2 itu sudah nasional, ya, sudah. Kalau lisensi PL3 sudah internasional. Jadi mereka sudah advance pilot, ya. Lari, pedal kiri, ya lari terus, jangan terlalu banyak, lari. Yang penting satu, bahwa orang yang ikut kegiatan ini harus berpikir safety. Ya. Pertama, safety yang harus dilakukan karena kita bermain dengan alam, bermain dengan angin. Jadi harus tahu betul bagaimana bermain dengan alam. Tidak kita lawan, tapi kita jadikan teman. Nah, angin ini adalah teman kita.